Pernah nggak sih kepikiran pertanyaan ini? Di mana ya aku bisa menemukan bahagia? Kayaknya ini adalah pencarian yang kita semua pernah alami ya. Hari ini, yuk kita coba cari jawabannya bareng-bareng lewat sebuah cerita sederhana yang siapa tahu bisa mengubah cara pandang kita. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Di mana sih sebetulnya kebahagiaan itu? Apa dia ada di puncak gunung yang harus kita daki dengan susah payah? Atau jangan-jangan dia sebetulnya ada tepat di depan mata kita? Mari kita mulai penjelajahan ini. Mencari kebahagiaan itu sebetulnya bukan hal baru. Ini tuh semacam perjalanan abadi yang udah dilalui manusia dari zaman dulu banget. Dan kadang-kadang, jawaban terbaik justru datang dari sebuah perumpamaan yang sangat sederhana. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Suatu sore yang tenang di pinggir sungai, ada seorang ayah dan anaknya lagi duduk sambil ngobrol santai. Siapa sangka dari percakapan mereka yang kelihatannya biasa aja, sebuah perjalanan yang luar biasa akan dimulai. Dan cerita ini sekarang membawa kita menyelam ke bawah permukaan air. Di sana ada seekor ikan kecil yang lagi asyik berenang. Dia sama sekali nggak sadar kalau percakapan yang bakal dia dengar sebentar lagi akan mengubah segalanya. Sang ayah bilang ke anaknya, "Lihatlah anakku, air itu penting banget dalam hidup ini. Tanpa air kita semua akan mati." Buat kita sih kalimat ini kedengarannya biasa aja ya kan? Tapi bagi pendengar kecil di bawah permukaan air, kata-kata ini memicu sebuah pencarian besar-besaran. Gara-gara satu kalimat itu, si ikan kecil ini mendadak jadi gelisah. Dunianya yang tadinya tenang, sekarang dipenuhi sama satu obsesi baru. Dia harus, pokoknya harus, menemukan benda misterius tapi sangat penting yang namanya air ini. Dan dari situlah pencariannya dimulai. Dengan sedikit panik, dia langsung deketin ikan pertama yang dia temui dan nanya, "Hoi, kamu tahu nggak di mana air itu berada?" Coba bayangin deh, gimana gigihnya dia. Dia berenang jauh banget, dari hulu sampai ke hilir, nanyain setiap ikan yang dia lewati. Tapi anehnya, nggak ada satupun yang tahu jawabannya. Ini malah bikin dia makin bingung dan, ya, putus asa. Pertanyaan yang sama terus-terusan dia lontarkan. Di mana sih air itu? Tapi yang dia temui cuma tatapan bingung. Rasa putus asa mulai menyelimutinya. Rasanya pencariannya ini sia-sia banget. Akhirnya, di puncak kebingungannya, dia mikir ada satu hal bijak yang bisa dia lakuin. Dia memutuskan buat berenang ke mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang paling tua dan berpengalaman. Mungkin disinilah dia bisa nemuin jawaban. Nah, disinilah kita sampai ke bagian terbaiknya. Sebuah momen pencerahan di mana jawaban yang selama ini dia cari dengan susah payah ternyata ada di tempat yang gak pernah dia duga. Dan inilah jawaban dari si ikan sepuh. Gak usah gelisah, anakku. Air itu sudah mengelilingimu. Saking dekatnya, kamu sampai gak menyadari kehadirannya. Sederhana banget ya, tapi dalam banget maknanya. Apa yang dia cari mati-matian ternyata adalah hal yang selalu memeluknya setiap saat. Teman-teman, disinilah cerita tadi jadi semacam cermin buat kita semua. Karena seringkali kita sebagai manusia berada dalam situasi yang sama persis kayak si ikan kecil itu. Oke, jadi pelajarannya apa nih buat kita? Mari kita lihat lebih dalam. Gimana sebetulnya kebahagiaan itu udah melingkupi kita sama persis seperti air yang melingkupi si ikan. Paralelnya jelas banget kan? Si ikan kecil sibuk mencari air, padahal dia hidup dan dikelilingi oleh air. Manusia juga gitu, sibuk mencari kebahagiaan, padahal seringkali dia sudah dikelilingi oleh kebahagiaan itu sendiri. Jadi, kuncinya bukan mencari, tapi menyadari. Kita tuh sering banget ya nyari kebahagiaan jauh-jauh. Mungkin dalam pencapaian yang lebih besar, dalam pengakuan orang lain, atau di masa depan yang entah kapan datangnya. Padahal sering banget kebahagiaan itu nyempil di momen-momen kecil yang kita lewati setiap hari. Dan inilah inti dari semuanya. Cukupkan diri dalam segala hal, maka kebahagiaan akan otomatis kita rasakan. Tapi ini bukan berarti kita harus berhenti punya mimpi loh ya. Ini lebih ke tentang belajar menghargai dan merasa cukup dengan apa yang sudah ada di hadapan kita saat ini. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Daripada terus mencari kebahagiaan di tempat lain, coba deh berhenti sejenak, lihat sekeliling Anda sekarang. Pertanyaannya adalah, kebahagiaan apa yang sebetulnya sudah ada di sana yang selama ini mungkin luput dari pandangan Anda?